Hai semuanya, Assalamualaikum. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Oke, ini videonya saya tag di pagi hari. Jadi itu masih video di saat saya lagi kurang sehat ya teman-teman. Nah, berhubung hari ini tuh saya lagi malas banget makan nasi, jadi saya mau masak bubur aja. Kayak malas banget sih nelan nasi, rasanya itu kayak pahit gitu. Jadi ya udah saya masak bubur aja. Hari ini juga kakak Cindy tuh lagi kurang enak badannya dari kemarin. Tadi pagi dia itu sempat muntah, jadi rencananya hari ini mau saya ajak ke puskesmas buat berobat. Jadi di sini tuh sekarang masih musim sakit ya teman-teman, dari mulai anak-anak sampai dewasa. Kalau kakak Cindy itu dia batuk-batuk gitu, terus semalam dia sempat demam juga. Nah, pagi ini dia baru muntah. Jadi sebelum kita mau pergi ke puskesmas buat berobat, di sini kita masak bubur dulu, terus nanti sarapan pakai bubur aja dulu. Buburnya sementara dimasak, di sini saya mau siapin sambalnya juga. Saya di sini cuma bikin sambal mentah aja. Biasanya sambal mentah saya itu cuma pakai cabai, bawang merah sama tomat. Oh ya, mohon maaf ya di suara voice overnya kalau sekiranya itu berisik karena saya itu lagi pasang kipas. Soalnya tahu sendiri kan di sini tuh sekarang panas banget cuacanya, mau pagi, siang ataupun sore pokoknya panas. Bahkan malam juga gerah banget, jadi harus pakai kipas. Oke, seperti biasa ini sambalnya saya tumbuk ya pakai lesung kayak gini. Terus ini cabenya udah halus, di sini saya masukin juga bawang merah. Jadi saya masukinnya satu persatu ya teman-teman, nggak sekalian gitu, biar halus gitu loh, nggak kasar-kasar banget. Nah, setelah bawang merahnya agak halus, di sini saya mau masukin tomatnya. Di sini saya pakai tomat satu buah aja ya teman-teman, nggak banyak-banyak. Karena biasanya kalau kebanyakan tomat pasti rasanya itu bakal asam. Oke, udah kelar semua, lanjut ini langsung aja mau saya angkat. Sambalnya udah diangkat, lanjut ini lesungnya mau saya cuci dulu ya. Biasanya setelah dipakai langsung saya cuci, biar kalau mau dipakai lagi itu udah bersih. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi di sini tuh untuk sambalnya mau saya tambahin micin sama minyak yang buatan mama saya. Biasanya kalau sambal pakai minyak kayak gitu tuh rasanya lebih enak dan lebih wangi gitu loh. Ini saya belum tambahin garam ya, karena tadi kan pas numbuk saya udah nambahin garam. Nanti kalau kurang baru saya tambahin garam lagi. Oke, sambalnya udah siap, lanjut ini saya ke bubur lagi, dan ini akhirnya buburnya juga udah matang. Jadi langsung aja saya salin ke piring karena kita mau lanjut aja buat sarapan ya teman-teman. Nah, di sini saya itu dikasih kuah asam sama kakak ipar saya. Kalau kuah asam kayak gini tuh rasanya enak banget loh dimakan di saat lagi kurang selera makan gitu ya, karena rasanya itu asam terus pedas gitu. Nah, ini kakak Cindy cuma minta kuahnya aja, dia nggak mau pakai ikan. Kuah asamnya itu ada yang bulat-bulatnya gini juga ya teman-teman, ini tuh dari pisang kalau nggak salah. Oke, udah selesai sarapan, terus dapurnya juga udah bersih, udah rapi. Jadi sekarang kita lanjut mau ke puskesmas. Tadi juga kita itu udah pada mandi ya teman-teman, cuma saya nggak sempat nge-record pas kita lagi siap-siap ke sini. Pokoknya ini udah di jalan aja ya. Nah, untuk jalannya ini masih dalam proses pengerjaan gitu ya teman-teman. Bagian pinggir-pinggirannya itu mau dicor. Untuk jarak dari rumah ke puskesmas itu nggak terlalu jauh ya teman-teman. Alhamdulillah saya tinggalnya di tempat nggak jauh dari puskesmas. Jadi kalau mau berobat itu nggak jauh-jauh banget. Kalau naik bentor biasanya kita cuma bayar 2.000 aja. Kalau puskesmas di tempat mama saya itu lumayan jauh ya teman-teman. Pokoknya jauh banget. Waktu itu pas saya lahiran naik mobil rasanya itu jauh banget. Pokoknya lebih dekat yang di sini sih daripada di tempat mama saya. Oke Bun, ini akhirnya kita udah sampai di puskesmas. Pas suami sama si adik nungguin di luar, ini kita masuk ke dalam. Biasanya kalau anak-anak itu sakit nggak langsung saya ajak berobat sih teman-teman. Kadang 2 harian gitu baru saya ajak. Kalau nggak ada perubahan apa-apa baru saya ajak berobat. Saya juga ditanyain mau berobat apa enggak, karena kan suara saya itu lagi serak sama batuk-batuk gitu. Terus ditanya mau berobat apa enggak. Terus kata saya nggak usah, karena kalau saya masih bisa nahan lah ya. Tapi kalau anak-anak kan nggak bisa ya, lama-lama sakit. Kalau orang tua biasanya sih nunggu sembuh sendiri ya teman-teman. Ini kita nunggu dipanggil lumayan lama juga. Dan ini videonya saya lanjut lagi pas udah di rumah. Jadi biasanya kalau berobat di puskesmas itu cuma dikasih obat aja ya, nggak disuntik. Biasanya anak-anak juga cocok sih sama obat puskesmasnya.
Kalau dulu anak-anak itu sering saya ajak berobat ke Pak Mantri gitu ya, di sini bilangnya. Terus biasanya bayar 50.000 dan disuntik juga. Tapi sekarang lebih sering saya ajak ke puskesmas. Kalau di puskesmas nggak disuntik, cuma dikasih obat. Tapi alhamdulillah obat mereka itu cocok sama anak-anak. Dan nggak bayar juga dong, tentunya gratis. Anak-anak juga sekarang nggak mau disuntik ya teman-teman, karena katanya sakit. Jadi mereka lebih suka berobat di puskesmas. Oke teman-teman, di sini kakak sini lagi numbuk bumbu. Jadi rencananya kali ini tuh kakak saya mau datang katanya. Pas kita tadi di puskes, kakak saya nelpon nanya kita di mana. Terus katanya mereka itu mau datang ke sini. Jadi karena nungguin mereka, jadi ya udah di sini saya mau masak dulu ya teman-teman. Di sini saya masaknya menu seadanya aja sih, cuma ikan. Pokoknya yang ada di kulkas yang saya masak ya teman-teman. Di sini saya masak ikan goreng yang kecil-kecil kayak gini. Nah, ini kakak saya udah sampai, jadi kompornya saya matiin dulu karena saya mau nyambut kakak saya dulu ya teman-teman. Soalnya nggak enak juga kan baru datang tapi diabaikan aja gitu ya. Oke, ini saya nanya dulu ke kakak saya mau pamit ulang ke belakang. Jadi saya itu bersaudara 7, 5 laki-laki dan 2 perempuan. Perempuan cuma kami berdua aja ya teman-teman. Oh ya, anak kakak saya ini ada 3 perempuan semua. Jadi kakak saya ini belum lama lahiran yang waktu itu ya teman-teman, pernah saya ceritain juga. Ini alhamdulillah anaknya udah umur 4 bulanan ya kalau nggak salah. Oke, ini saya lanjut lagi ke dapur. Jadi di sini tuh saya mau siapin kopi dulu ya buat kakak saya sama buat kakak ipar saya juga. Cuma katanya kakak saya nggak mau minum kopi. Soalnya kan siang-siang gini panas ya. Mereka itu nanya air es gitu, tapi saya nggak punya ya teman-teman, kulkas nggak saya isi. Oke, kopinya udah selesai diantar. Sekarang saya lanjut lagi mau masak nasi. Jadi saya itu nungguin mereka datang dulu baru saya masak nasi, karena takutnya nanti nggak jadi datang kan. Jadi setelah mereka datang baru saya masak. Soalnya takutnya udah masak banyak tapi ujung-ujungnya nggak jadi datang. Oke, ini saya lanjut lagi ke ikan goreng yang tadi. Jadi sebenarnya tadi itu saya belum selesai goreng ikan ya teman-teman, cuma kompornya harus dimatiin dulu. Nah, langsung aja ini ikannya udah selesai digoreng semua. Ini langsung mau saya kasih sambal. Ini saya masukin bawang merah sama tomat seperti biasa, terus sama sambalnya juga. Nah, ini lanjut saya udah tambahin garam sama micin sama kecap juga. Terus ini ikannya langsung aja saya masukin, dan ini alhamdulillah ikannya udah matang, langsung aja mau saya angkat. Kali ini saya masak 2 menu aja ya teman-teman, tapi menunya ikan semua karena berhubung saya juga udah nggak punya stok sayuran lagi di kulkas. Ini saya mau bikin kuah kuning, atau di sini biasanya nyebutnya itu kuah tumis. Kebetulan udah dari tadi juga ikannya itu saya rendam pakai air ya teman-teman, jadi udah bisa dimasak. Alhamdulillah tadi kakak sini tuh bantuin saya buat numbuk sambal ya teman-teman, jadi cepat kelar kerjaan saya. Alhamdulillah punya anak gadis udah bisa bantu-bantu ya. Pokoknya bersyukur banget. Oke teman-teman, lanjut ke videonya. Jadi ini menunya udah matang, terus tidak lupa kompornya saya lap-lap lagi ya biar bersih. Habis itu lauknya saya simpan dulu di tudung saji. Terus lanjut ini saya mau ke depan dulu, mau kumpul-kumpul sama ponakan-ponakan saya ini. Ini tidak lupa kita pasang kipas ya teman-teman, karena benar-benar panas banget ya. Pokoknya gerah banget, jadi wajib banget pasang kipas. Oh ya, jadi ini tuh pas suami lagi nggak ada di rumah ya teman-teman. Jadi tadi pas dari puskes, pas suami tuh katanya mau nyari kerang darah lagi buat dijual. Dan di sini tuh kakak ipar saya juga lagi rebahan ya teman-teman sebelah sini, tapi nggak kelihatan di kamera. Rasanya itu senang banget ya teman-teman kalau kedatangan saudara kayak gini, tapi jarang-jarang mereka datang karena mungkin sibuk kali ya. Kita lebih sering ngumpulnya di tempat mama saya sih. Kalau saya udah di sana kita janjian gitu. Jadi kita ngumpulnya di sana aja. Soalnya kalau di tempat mama saya kan kakak saya juga dekat ya rumahnya, nggak terlalu jauh. Ini kakak sini juga senang banget sih kedatangan sepupu-sepupunya ini. Punya rumah kecil kayak gini ya teman-teman. Jadi kayak desak-desakan gitu. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Yang penting masih ada tempat buat kita duduk-duduk kayak gini. Oh ya, jadi kakak saya itu kesini mereka naik bentor ya, karena kebetulan kakak ipar saya itu punya bentor.
jadi nggak terlalu berasa panas ya pas naik bentornya. Dan nanti mereka itu pulangnya pas udah sore. Oke teman-teman, jadi segitu dulu ya untuk videonya kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Mohon maaf bila ada salah kata dan perbuatan dalam video ini. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.